Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Sebelumnya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 3 Archaebacteria dan Eubacteria sesuai dengan tugas biologi pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat 1. Menunjukkan ciri-ciri, struktur, dan replikasi Archaebacteria dan Eubacteria atau bakteri. 2. Membedakan Archaebacteria dan bakteri atau prokariota dengan organisme eukariota. 3. Memberikan contoh organisme Archaebacteria dan bakteri. 4. Merangkum informasi tentang peran Archaebacteria dan bakteri dalam kehidupan. 5. Merencanakan dan melakukan percobaan serta melaporkan hasilnya, baik lisan maupun tulisan, tentang pemanfaatan Archaebacteria dan bakteri dalam pengolahan makanan. Perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Karakteristik nukleus dalam Archaebacteria dan Eubacteria itu sama, yaitu prokariota. Dan dinding sel dalam Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan di Eubacteria mengandung peptidoglikan. Lipid membran dalam Archaebacteria beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan Eubacteria hidrokarbon tidak bercabang. Karakteristik dalam RNA polimerase dalam Archaebacteria beberapa jenis, sedangkan di Eubacteria satu jenis. Intron atau bagian gen yang bukan untuk pengkodean dalam Archaebacteria ada pada beberapa gen, sedangkan Eubacteria tidak ada. Respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol dalam Archaebacteria pertumbuhan tidak terhambat, sedangkan dalam Eubacteria pertumbuhan terhambat. Lalu di sini ada contoh Archaebacteria dan Eubacteria. Dalam Archaebacteria itu ada banyak jenis, yaitu Methanospirillum hungateyi, ada Methanobacterium thermoautotropicum, ada Thermocytophilus, ada Methanobacterium ruminatium, ada Methanogenium thermophilium, ada Methanospirillum barkeri. Dan dalam Eubacteria ada Glecocapsa, Anabaena spiroides, ada gram positif, ada gliding, ada gram negatif, dan ada Methanospirillum bakteri. Lalu yang A, Archaebacteria atau Arches. Archaebacteria berproduksi dengan cara 1. Pembelahan biner, 2. Pembelahan berganda, 3. Pembentukan tunas, 4. Fragmentasi,
Dan Archaebacteria hidup pada habitat ekstrim seperti sumber air panas dan telaga garam. 1. Metanogen. Ciri-ciri metanogen. Yang pertama, metabolisme energi gasnya membentuk gas metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. 2. Bersifat anaerobik dan kemosintetik. 3. Memperoleh makanan dengan membusukkan sisa tumbuhan mati. 4. Tumbuhan baik pada suhu 90 derajat Celcius dan mati pada suhu 84 derajat Celcius. Contohnya Lachnospira multipara. 2. Ruminococcus albus. 3. Suchomonas amylolytica. Hidup di lumpur atau rawa. 2. Halofil ekstrim atau halofilik. Di sini Halobacterium hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi, misalnya laut mati. Ciri-ciri halofil ekstrim. 1. Bersifat heterotrof. 2. Energi didapat dengan melakukan respirasi aerobik dan berfotosintesis. 3. Koloni halofil ekstrim terlihat seperti buih berwarna merah sampai ungu. 3. Termofil ekstrim atau termoasidofilik. Ciri-ciri termofil ekstrim. 1. Hidup di tempat bersuhu tinggi dan bersifat asam. 2. Hidup dengan mengoksidasi sulfur. 3. Hidup pada suhu 45 sampai 110 derajat Celcius dan pH 1-2. Sulfolubus. Bakteri Sulfolubus hidup di mata air sulfur di Yellowstone National Park. Peran Archaebacteria bagi kehidupan manusia. Yang pertama, meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH tinggi. Yang kedua, mengubah pati jagung menjadi dextrin atau sejenis karbohidrat. 3. Mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak. Yang B. Eubacteria atau bakteri. Ciri-ciri bakteri. 1. Dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. 2. Sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. 3. Membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. 4. Sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. 5. Membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. 6. Ada yang bergerak dengan flagela dan ada yang tidak. Struktur sel bakteri. Yang pertama ada pili, 2 kapsul, 3 membran plasma, 4 lapisan peptidoglikan, 5 membran luar. Nah, di lapisan peptidoglikan dan membran luar ini terdapat dinding sel. Dan yang ke-6 ada flagel, yang ke-7 DNA, yang ke-8 ribosom, dan yang ke-9 plasmid. Reproduksi bakteri. Bakteri bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Pada gambar A, titik peletakan ke membran sel ada DNA. Dan pada gambar B, tahap 1, terbentuk jembatan reproduksi. Tahap 2, kopi DNA bakteri donor ditransfer ke bakteri resipien maksudnya. Dan yang ketiga, jembatan terputus. Bakteri resipien memiliki DNA dari donor. Ukuran dan bentuk bakteri. A. Batang atau basil. Batang
batang yang ada 1 itu monobasil, batang 2 diplobasil, batang 4 streptobasil. Di sini ada Escherichia coli dan ada Azotobacter sp. Yang bulat atau kokus, bulatan 1 monokokus, 2 diplokokus, dan bulatan yang keempat ini ada Sarkina dan Tetracoccus. Bulatan 6 Streptococcus, contohnya itu Streptococcus pneumoniae dan Sarcina sp. Lalu yang C, spiral atau spirilium. Spiral ini berbentuk seperti pita dan vibrio, dan ada juga spiroseta. Contohnya di sini ada Vibrio cholerae dan Treponema pallidum. Nah, jenis-jenis bakteri ada bakteri gram negatif. Contohnya itu Chlamydia, Trachomatis, dan Salmonella. Sedangkan bakteri gram positif Mycobacterium tuberculosis dan Clostridium botulinum. Dan bakteri berdasarkan letak flagela. 1. Flagela monotrik, 2. Flagela amphitrich. Lalu dia mempunyai beberapa flagela, yaitu lophotrik, dan seluruh permukaan tubuhnya terdapat flagela, itu namanya peritrik. Bakteri berdasarkan cara hidup. A. Bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof tidak memiliki klorofil, sehingga sangat tergantung dengan bahan organik di sekitarnya. Bakteri parasit dengan nama Borrelia burgdorferi, dan bakteri patogen dengan nama Mycobacterium leprae, dan bakteri saprofit dengan nama Desulfovibrio desulforicans. Yang B. Bakteri autotrof. Bakteri autotrof mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Nah, di sini ada bakteri fotoautotrof, yaitu Cyanobacteria, dan ada bakteri chemoautotrof atau Nitrosococcus. Dan bakteri di sini yang bermanfaat ada Acetobacter dalam pembuatan cuka, dan Clostridium acetobactolicum, maksudnya itu dalam pembuatan kartopu. Dan ada Nitrosomonas itu di dalam tanah, dan ada Bacillus brevis dalam pembuatan obat, serta Lactobacillus casei dalam pengendapan keju. Bakteri penyebab penyakit. Yang pertama TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan yang kedua penyakit patek atau frambusia disebabkan oleh
Treponema parthenoe, dan yang ketiga pest disebabkan oleh Yersinia pestis. C. Alga hijau sampai biru atau Cyanobacteria. Cyanobacteria, satu, ciri-cirinya termasuk ke dalam kelompok Eubacteria. 2. Hidup di perairan dengan pH netral atau pH 4-5. 3. Mengandung klorofil sehingga berwarna hijau kebiru-biruan. 4. Cyanobacteria yang berwarna merah menyebabkan blooming di laut. 5. Berperan sebagai tumbuhan perintis. Ciri dan struktur Cyanobacteria. Ciri-ciri Cyanobacteria: 1. Inti tidak diselubungi oleh membran. 2. Inti sel terletak di antara plasmalema dan selubung lendir. 3. Berkoloni dengan bentuk filamen. 4. Bentuknya bisa uniseluler, koloni, atau filamen. 5. Dapat bergerak dengan gerakan meluncur. 6. Tidak berflagel. Contoh cyanobacteria kita bisa lihat, kita perhatikan saja dari gambar sini, ada begitu banyak. Saya tidak bisa membacanya satu-satu karena tulisannya di sini agak kabur ya. Silakan saja kita bisa lihat bersama-sama. Lanjut, reproduksi Cyanobacteria, pembelahan sel atau gloeocapsa. Spora, satu, vegetative cell. Lalu developing spore coat. Lalu spore coat atau mother cell. Lalu free endospore. Dan ada contohnya yaitu fragmentasi atau Plectonema boreanum maksudnya. Peranan Cyanobacteria: nata de coco contohnya atau bahan makanan. Yang kedua ada spirulina dalam suplemen makanan. Dan yang ketiga ada fikasi nitrogen untuk menambah kesuburan tanah. Nitrogen bebas atau N2 di atmosfer, yaitu Cyanobacteria mengandung ion amonium atau NH4+ sehingga menghasilkan tanaman padi. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan berbicara saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you.